Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Sayyidina Muhammad. Ini saya akan share cara ngawut membeli mobil bekas. Ngawut abal-abal orang ngerti, jadi jangan mudah percaya ya. Ini untuk pemula yang mau belajar membeli mobil bekas ya. Sumbernya dari beraneka ragam sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi jangan mudah percaya. Saiki mulai dari mana ya? Pokoknya surat-surat akur wani ngecek. Kalau saya pribadi lebih milih mobil yang tidak ada PR ya, tapi pasti harganya mahal. Tidak bisa tanpa PR ya, yang PR-nya mesin, jangan di bodi. Kalau PR bodi perbaikannya mahal, terus tidak bisa 100% ya. Kalau mesin spare partnya banyak, juga terjangkau harganya. Ini saya cuma share apa yang saya tahu saja ya. Kalau panjenengan semua punya tips, boleh diinfokan ke saya, karena saya juga masih belajar, masih perlu banyak ilmu ya. Mulai dari bodinya dulu, gembreng apa enggak suaranya. Kalau gembreng seperti ini ya, ini masih 0 spare. Keliling muter, kalau dempulan suaranya beda ya. Kalau ini plastik. Terus kalau mobil Luxio Grand Max biasanya bagian sini rawan kropos ini. Ini bagian rel pintu samping ya. Sama yang bawah sini biasanya rawan kropos ini. Nah, ini ada karet tapi dikit. Kalau udah lama kropos biasanya ini bagian sini. Terus ke bawah lagi ya, bagian sambungan-sambungan ini ya. Ini pernah insiden apa enggak itu kelihatan ini. Yang ini list bodinya ini ya. Ini masih asli orisinil, masih lurus. Nah, itu. Terus yang rawan kropos lagi bagian bawahnya aki. Ini pangkon aki, ini tempat akinya rawan banget ini. Grand Max, Luxio, pickup maupun minibus rawan kropos tempat aki ya. Terus bagian sini, nah ini kelihatan. Terus lagi di knalpot, kalau mesinnya ngobos, knalpotnya ini ada langesnya. Kalau hitam pekat gitu mesinnya berarti ngobos. Ini dilihat ada kotoran oli terbakar apa enggak ini. Kalau dipegang gini kotor berarti mesinnya udah ngobos. Itu dari penjual ya yang kasih tahu. Saya cuman pemakai. Terus selanjutnya bagian sini, ini mulus apa enggak.
oleng muter kanan kiri mulus apa enggak gitu ya. Rel pintu kanan kiri dilihat juga, ini rawan kropos di sini. Kalau ini bekas klakernya, ini kering klakernya. Terus bagian atasnya ini lurus apa enggak. Nah, ini talangnya lurus apa enggak. Nat-natnya kelihatan apa enggak gitu. Kalau enggak kelihatan berarti udah dempulan. Tuh nat-natnya. Terus bagian depan, ini pedalnya halus apa masih hitam, tapi lek dipasang tambahan tidak tahu. Kalau ini tidak ada tambahnya, ini kalau udah sering dipakai hilang anunya, catnya hilang. Sama jeruk di setang ya, di setir kemudi, kalau udah halus berarti ya wis capek, sering dipakai. Kalau kilometer itu enggak mesti ya. Ini kilometernya masih berapa ini, 47.000, 2016 ini. Ini bagian mesinnya ya, hati-hati di tempat sebelahnya nomor mesin ini. Kalau Grand Max Luxio suka jadi tempat sarang tikus ya, kotorannya tikus banyak, terus mesinnya malah keropos ya, keropos dikit gitu di sini tempatnya nomor mesin, karena tempatnya hangat kayaknya, jadi tikus suka. Nyalakan dulu suara nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari suaranya udah kelihatan ya mesinnya gimana gitu. Starter juga kelihatan. Sasisnya monokok ini ya, enggak kayak mobil-mobil lama yang ada sasisnya. Kalau ini jadi satu sama bodi. Nah, ini knalpotnya. Sekarang bagian kap mesin. Buka bagian kap mesinnya. Biasanya kalau bekas laka ini ada penyot-penyot sama las-lasan gitu ya. Ini kalau penyot tidak bisa dibenerin, ini pasti membekas. Nah, ini kan masih utuh, berarti bukan bekas laka ini. Seperti ini bengkokannya kan masih asli ini.
Sambungan ini biasanya kalau bekas raka ada bekas las-lasannya ya, soalnya mudah lepas ini masuk tuh. Terus bagian sini ini juga rawan bengkok ini tuh, dalam itu pangkon baut ini juga paten ini. Sebelah kanan juga seperti itu. Lalu bagian mesinnya rembes apa enggak gitu ya, udah itu tok garis besarnya, lain-lainnya suka-suka. Nah, ini mesinnya kering. Kalau ada perbedaan tolong saya dikasih tahu ya, soalnya saya juga mencari ilmu ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.